warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar untuk seluruh anak-anakku kelas 8 SMPN 1 Kandat. Sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pada pembelajaran minggu kedua kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu tentang iman kepada Rasul. Untuk itu, marilah kita simak video penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah iman kepada Rasul. Minggu lalu telah saya singgung tentang pengertian iman kepada Rasul. Sekarang saya akan mengingatkan kembali pengertian iman kepada Rasul. Secara bahasa, iman artinya adalah percaya, sedangkan Rasul itu artinya adalah utusan. Apabila digabungkan, iman kepada Rasul secara istilah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu kepada umat-Nya. Selanjutnya, jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada 25, yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Rasul Ulul Azmi. Di antara 25 Rasul tersebut, terdapat 5 Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi, yang artinya orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Adapun 5 Rasul tersebut adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad, atau biasanya disingkat menjadi NIMIM. Para Rasul Ulul Azmi diberikan mukjizat atau kemampuan luar biasa oleh Allah agar umatnya percaya bahwa dirinya adalah seorang Rasul pilihan Allah. Adapun mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para Nabi Ulul Azmi adalah yang pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh diberi mukjizat oleh Allah dapat membuat perahu yang sangat besar yang dapat memuat semua umatnya yang beriman kepada Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diberi mukjizat oleh Allah tidak terbakar oleh api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa memiliki mukjizat, tongkatnya dapat berubah menjadi ular raksasa, tangannya dapat mengeluarkan cahaya kerasulannya, serta dapat membelah Laut Merah. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa memiliki mukjizat, yaitu dapat mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan, di antaranya adalah penyakit kulit kusta, membuat burung dari tanah, dan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun sebentar. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki mukjizat, yaitu beliau dapat membelah bulan menjadi 2, dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya, peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha, dan yang terakhir adalah mukjizat terbesarnya, yaitu Al-Quran sebagai kitab yang paling sempurna serta selalu dijaga kemurniannya sampai akhir zaman.
Selanjutnya, perbedaan Nabi dan Rasul. Yang pertama, Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Yang kedua, Nabi mukjizatnya tidak menonjol, sedangkan Rasul mukjizatnya lebih menonjol. Yang ketiga, Nabi belum tentu Rasul, tapi Rasul pasti Nabi. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya persamaan antara Nabi dan Rasul adalah sama-sama menerima wahyu dari Allah. Hikmah beriman kepada Rasul diantaranya ada 4, yaitu yang pertama, kita dapat meneladani sifat-sifat mulia para Nabi dan Rasul seperti bersikap adil, jujur, kesabaran, keteguhan, dan semangatnya dalam berdakwah menegakkan ajaran-ajaran Allah SWT. Yang kedua, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, dari kisah umat-umat terdahulu yang mengalami kehancuran dan mendapat azab dari Allah karena mereka ingkar, sombong, dan menyekutukan Allah. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan perilaku kita agar sesuai dengan ajaran Allah SWT. Dan yang keempat, kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Selanjutnya, tugas yang harus kalian kerjakan adalah mengerjakan soal yang ada di buku paket halaman 154 sampai 156 bagian A dan B. Soal tidak usah ditulis, langsung dijawab di lembaran aktivitas siswa. Sekian dari saya. Tetap semangat belajar dari rumah. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.